بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-9 atau ke-10 ini kita kembali berkumpul di tempat yang baru ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan melanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah Ramadan berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan, akan menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, patut kita syukuri tahun ini bulan suci Ramadan kita sudah bisa melakukan aktivitas keramaian terbatas, termasuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah dari 10 masjid yang saya masuki, alhamdulillah masjid kita yang berani melaksanakan 20 rakaat. Saya dengar tadi, kalau di beberapa masjid yang biasanya 20, mungkin karena kekhawatiran itu tadi sehingga ada kebijakan nanti dilanjutkan di rumah katanya. Dan aktivitas anak-anak sekolah kita alhamdulillah sudah mulai setiap selesai ceramah, selesai sholat tarawih, sudah berbondong-bondong minta tanda tangan. Berarti sudah ada aktivitas terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Begitu juga anak-anak saya, makanya itu dia bawa kamera karena dia tidak bawa bukunya. Jadi dia videokan memang supaya dia bisa memahami, nanti kalau pulang diputar ulang. Ini juga bisa diupload nantinya di YouTube supaya orang lain bisa melihat, bisa mengamati bahwa penyampaian kita ini bukan ajaran-ajaran radikal, karena itu juga menjadi kendala di tengah kita. Dan ini juga yang akan kita bahas, bagaimana bulan suci Ramadan ini menjadi ajang jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Amanah yang diberikan pengurus masjid itu adalah bahwa bulan suci Ramadan kita jadikan sebagai bulan jihad. Tapi jihadnya apa? Jihad mengendalikan hawa nafsu. Dan hawa nafsu juga tidak bisa kita hilangkan, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan tidak ada nafsu, maka kita tidak ada. Andaikan tidak ada nafsu, kita tidak ada. Tapi nafsu inilah yang akan kita kendalikan. Dalam kajian-kajian akhlak, nafsu itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan tertinggi adalah nafsul mutmainnah, dan tingkatan terendah itu adalah nafsu ammarah. Jamaah rahimakumullah, terkait masalah nafsu ini, kalau kita mengevaluasi
Nggak usah mengevaluasi orang lain, evaluasi diri kita. Begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan yang wajib, yang sunnah pun bisa kita jaga. Sholat 5 waktu mampu kita laksanakan. Bahkan kita melaksanakan sholat sunat qabliyah, ba'diyah, bahkan sholat tarawih kita bisa laksanakan. Itu ibadah sunnah. Ibadah puasa wajib bisa kita laksanakan. Zakat bisa kita laksanakan. Tapi larangan-larangan Allah ini yang terkadang susah, terutama terkait yang bisa menghancurkan ibadah puasa kita. Makanya kita dilatih di bulan suci Ramadan. Begitu mulianya puasa ini, sampai di dalam hadis qudsi, dan mungkin sudah ada mubalik menyampaikan terkait masalah hadisnya. As-shaumu li, kata Allah, wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan saya lah yang akan membalasnya. Jadi perkara bagus tidaknya puasa kita bukan manusia yang menilai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai puasa kita, maka jaga baik-baik. Ada yang menyaksikan puasa kita atau tidak, jagalah baik-baik. Nah, ini yang terkadang kita tidak perhatikan. Apa yang dijaga puasa kita? Hal-hal yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Dan ada beberapa hadis yang menyinggung terkait masalah ini. Dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa inilah yang diabaikan orang. Orang berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, rupa sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalau ditanya bagaimana puasanya, sah, sah. Tapi maka apa ini? Dari sana, degagap palana. Artinya kewajiban puasa kita sudah lepas, tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasa itu. Jadi kita melaksanakan kewajiban puasa bebas dari kewajiban itu. Akan tetapi terkait masalah nilainya itulah yang hilang. Dan ini yang susah kita jaga. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, al-kadhib. Ini biasa kita lakukan. Bohong, dusta. Yang menilai bagus tidaknya puasa kita Allah. Begitu juga kita dusta atau tidak, Allah menyaksikan. Perkara manusia tahu kita berdusta atau tidak itu urusan tak dengan manusia, tapi Allah tahu. Dan ini yang terkadang kita tidak jaga. Terkait mana dusta, boleh. Bagaimana dengan diri kita? Tidak usah menilai orang. Itu Pak Beliang. Bagaimana dengan Anda? Ini dianggap biasa. Yang kedua, ghibah, gosip. Nah, terkadang kita bagus ibadah kita, bagus sholat kita, bagus sholat berjamaah kita, selesai salam atau sebelum sholat, bitayanu, makuji bitayanu. Baik, kalau yang tetangga kita bisa datangi minta maaf. Bagaimana kalau orang tidak ada di sini, tidak ada di Makassar, tidak ada di Sulawesi Selatan? Itu menterian begini, ya, gosip itu. Itu kalau betul, kalau tidak betul bagaimana? Itu presiden kita begini, ya. Ini pendukungnya pasti Jokowi. Bukan persoalan dukung mendukung, ini perkara dosa, Pak. Menceritakan aib. Ada mengatakan, Ustaz, ada kan gosip yang dibolehkan? Betul. Gosip yang dibolehkan itu seperti apa? Yang pertama, mengingatkan orang dari kejahatannya. Yang kedua, menjadikan kejahatan orang itu sebagai pelajaran. Pertanyaannya, ketika kita cerita, berada di muatan mana itu? Hawa nafsu, kebencian, kejengkelan terhadap dia, atau kamu menjadikan pelajaran? Ramadan ini, Pak. Ramadan ini puasa kita. Bagaimana kalau tidak benar? Ini lebih parah. Kalau tidak benar berarti fitnah. Kalau tidak benar berarti fitnah. Bagaimana ganjaran dosanya? Al-fitnatu akbar minal qatli, kata Allah.
Dalam ayat lain, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dosanya lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah ini terkadang kita karena hawa nafsu, karena kebencian kita, enak sekali tuh ngomong Pak, enak sekali. Sudah sholat subuh, jalan-jalan pulang, hirup udara, begini, ya. Laba siapa anak puasa? Coba bayangkan, Pak, dianggap biasa hal-hal seperti ini. Nah bagaimana sekarang Pak? Ini rawan. Bulan puasa kita ini rawan. Apalagi ada demonstrasi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang demonstrasi murni dari hatinya dalam memperjuangkan kebenaran dan cara-cara menyampaikan aspirasinya itu tidak membatalkan pahala puasanya. Kalau caci maki itu kan masuk semua. Hinaan, cercaan dan sebagainya. Tidak ada caci maki yang dibolehkan. Saya belum mendapatkan. Belum ada caci maki yang kudapatkan. Mungkin ada yang di sana di Ustaz, ini dalilnya yang boleh mencaci maki orang. Ini dalilnya yang boleh melaknat-laknat orang. Rasulullah SAW pernah didatangi sahabat. Ya Rasulullah, kenapa tidak melaknat orang-orang kafir di sana itu? Apa kata Rasulullah? Saya ini diutus bukan untuk melaknat. Begitu hinanya orang kafir itu. Tapi Rasulullah SAW tidak melaknat-laknat. Kita bukan orang kafir, sesama muslim, belum jelas salahnya benar atau tidaknya. Hanya subjektivitas kelompok kita mengatakan dia salah, kita sudah melaknat-laknat orang. Apakah kita mengaku pengikut Muhammad? Dan Muhammad yang mana kita ikuti? Muhammad Rasulullah atau Muhammad Yanu? Yang menghancurkan pahala puasa kita. Ingatkan anak-anak kita yang mau pergi demo silahkan, saya tidak larang. Tapi hati-hati, bulan Ramadan ini jaga lisan kita, jaga puasa kita. Jangan sampai atas nama agama, jangan sampai atas nama kebenaran menghancurkan ibadah kita. Jangan sampai itu terjadi. Makanya perlu hati-hati. Jadi al-kadhibu, al-ghibah, an-namimah yang ketiga, mengadu domba orang, ipalagai tau ini contoh ya. Kita mengatakan Yanu bilang mau 3 periode. Benar, iya memang begitu. Sudah malaga tau gara-gara kita padahal itu tadi. Contoh. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat itu adalah sumpah palsu atas nama Allah, demi Allah begini padahal bersumpah atas nama Allah demi menutupi kedustaannya. Ini hati-hati Pak, wallahi wa tallahi. Kemudian yang terakhir adalah nazar bisyahwah, memandang dengan pandangan hawa nafsu. Ini juga rawan. Kita biasa kalau membuka Google Pak, atau mencari video pembelajaran kah, video ceramah kah, biasa muncul lagi iklan-iklan itu yang setengah telanjang, masih satu kisah di komedi bukan boleh. Ada mengatakan itu orang berpuasa Pak, itu buat orang berpuasa itu menekan hawa nafsu. Tidak semua Pak, malah itu terkadang muncul. Makanya jangan mengatakan mau puasa mau kak deh itu saya puasa gini. Tidak mungkin muncul itu anak. Hati-hati. Kau tidak percaya coba nih. Tapi saya tidak tanggung jawab terkait masalah pahala puasa kita. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang perlu kita perhatikan terkait masalah ibadah ini. Jadi puasa Allah yang membalasnya, tapi hati-hati. Jangan sampai kita setengah mati berpuasa kata Rasulullah, tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Nah, bagaimana menyikapinya ini? Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah pada suatu hari kalau kita diberikan umur panjang, akan kami sampaikan kira-kira bagaimana mensiasati kondisi seperti ini di bulan suci Ramadan. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang ternyata bisa menghancurkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan yang paling utama adalah keimanan, sehingga insya Allah kita akan melanjutkan di subuh hari. Dengan kesimpulan pada malam hari ini adalah bulan suci Ramadan
adalah bulan ibadah, bulan di mana kita berjihad melawan, mengendalikan hawa nafsu kita. Karena puasa itu adalah untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalasnya. Allah yang akan membalasnya, sehingga karena Allah yang membalasnya, Allah yang menilainya. Puasa kita ini sah atau tidaknya, puasa kita ini memiliki layak diberikan ganjaran pahala atau tidak. Dan ada hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Di antaranya yang pertama adalah dusta. Jangan ada dusta di antara kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, hindari perbuatan ghibah, menjelek-jelekkan orang. Dan kalau kita pernah melakukannya, datangi dan minta maaf kepadanya. Yang menjadi masalah kalau orang di jauh sana yang kita ghibah. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba orang, membuat orang berkelahi gara-gara kita. Kemudian yang keempat, kita melakukan sumpah palsu, bersumpah atas nama Allah demi menutupi kedustaan. Yang kelima adalah memandang dengan pandangan syahwat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.